Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, hari ini kita belajar tema 7, Sejarah Peradaban Indonesia. Subtema 3, Melestarikan Peninggalan Kerajaan Islam. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya, berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ada yang tahu nggak peninggalan kerajaan Islam itu apa aja? Tahu. Nah, terus kita bahas ya, peninggalan sejarah bercorak Islam yang ada di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia itu dilakukan melalui jalur perdagangan dari negara Arab, Mesir, dan India. Nah, lalu dengan adanya agama Islam di Indonesia itu, lalu lahir kerajaan-kerajaan Islam atau yang disebut dengan kesultanan. Ada yang tahu kesultanan apa aja yang ada di Indonesia? Yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai. Di mana coba? Ada di ujung Pulau Sumatera. Apa? Di mana? A. Banda Aceh. Nah, sekitar abad ke-13 agama Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama itu namanya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang pertama dan yang tertua yang ada di Indonesia. Nah, Samudra Pasai ini berdekatan dengan Selat Malaka. Terus kesultanan yang kedua yaitu Kesultanan Malaka. Jadi pada saat itu Kesultanan Malaka ini tumbuh pada abad ke-15. Pada saat itu awalnya hanya kampung nelayan. Nah, saat Kesultanan Samudra Pasai itu runtuh atau mengalami kemunduran, nah Kesultanan Malaka ini berkembang pesat hingga menjadi kerajaan yang besar pada saat itu. Terus yang ketiga Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini ada di mana? Di Aceh. Nah, di Aceh. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1514, terletak di tepi Selat Malaka. Pusat kerajaannya di Kutaraja atau sekarang disebut dengan Banda Aceh. Nah, lalu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini berdiri pada tahun 1500. Ada di mana? Coba, ada yang tahu nggak? Di Demak. Jadi Kesultanan Demak ini adalah Kesultanan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Pendirinya adalah Raden Fatah. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini berdiri sekitar tahun 1568 di Pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa itu dulu dan namanya diubah menjadi Jayakarta. Sekarang disebut apa? Jakarta. Terus Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo merupakan kerajaan Islam yang pertama di Sulawesi. Tadi yang kerajaan Islam pertama di Indonesia, Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama di Jawa, Kesultanan Demak. Nah, yang kerajaan Islam pertama di Sulawesi adalah Kesultanan Goa Talo. Atau kesultanan ini sering disebut dengan Kerajaan Makassar karena berada di Makassar. Terus yang terakhir ada Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku Utara dengan ibu kota di Sampalu. Kesultanan Ternate mendapat pengaruh Islam dari pedagang Jawa. Jadi Kesultanan Ternate ini dapat pengaruh Islamnya dari pedagang Jawa yang berdagang di Sulawesi. Di Ternate maksudnya.
Nah, terus selain di Maluku, selain ada Kesultanan Ternate, ada Kesultanan Tidore. Nah, raja yang terkenal di Tidore adalah Sultan Nuku. Kesultanan Tidore dan Ternate sama-sama penghasil cengkeh terbesar di Nusantara. Nusantara itu Indonesia ya. Lalu apa aja peninggalan sejarah yang bercorak agama Islam yang diketahui? Peninggalan apa aja yang bercorak Islam? Enggak tahu. Masjid. Masjid. Nih, masjid. Jadi masjid itu apa? Masjid apa? Masjid adalah Atapnya berbentuk atap tumpang. Adalah tempat. Beribadah bagi pemeluk agama Islam. Nah, iya. Terus ada pesantren. Pesantren itu apa? Pusat pendidikan agama Islam sejak masuk ke Ya, Indonesia. jadi pesantren itu pusat pendidikan agama Islam. Dulu pesantren ini dikenal sebagai tempat anak-anak Indonesia menimba ilmu pengetahuan agama Islam. Terus ada keraton. Keraton itu bangunan yang ditempati oleh kerajaan dan keturunannya. Ada kitab-kitab, terus ada kaligrafi di batu nisan Ratu Nahrasiah di Samudra Pasai. Ini yang pertama kali ditemukan. Di sini ada yang ingin ditanyain nggak? Saya Bu, manfaat melestarikan peninggalan sejarah apa Bu? Manfaat peninggalan sejarah. Ada yang tahu nggak yang lainnya? Saya Bu, Apa? untuk belajar. Untuk belajar. Yang lain apalagi? Tahu nggak? Nah, jadi manfaat melestarikan peninggalan sejarah itu selain untuk belajar atau untuk sebagai pendidikan kita, melestarikan peninggalan sejarah itu juga dapat menambah wawasan kita sebagai kekayaan bangsa dan untuk tempat pariwisata. Kan peninggalan sejarah dapat kita jadikan tempat pariwisata kan. Nah, terus ada yang ditanyain lagi nggak? Nggak ada. Ya sudah, kalau begitu kita tutup aja ya kegiatan belajar kita, cukup sampai di sini. Nanti dilanjutkan kembali. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.